Aku udah nyobain yang ini loh. Cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin nggak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku nggak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas sudah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu? Kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan.
Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong! Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow! Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh. Oke Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura, mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang, ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk, jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas.